Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi spesial. Saudaraku, dalam kitab suci pernah diceritakan ketika peristiwa penampakannya, Yesus menyediakan makanan kepada para muridnya berupa ikan bakar. Bisa saya bacakan begini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara-saudara, Tuhan Yesus aja bisa mengolah makanan, memberikan makanan rohani dan juga makanan jasmani kepada para muridnya. Sebagai imam, saya juga perlu menguasai beberapa teknik dasar dalam memasak, supaya saya siap kalau saya ditugaskan kemanapun. Nah, saudara-saudaraku, hari ini saya akan mendemonstrasikan sebuah masakan yang dulu ketika saya tinggal di Roma, saya sering buat masakan yang namanya ayam bawang. Ini warisan rahasia dari Romo-Romo sejak zaman dahulu kala ketika tinggal di Roma. Bahannya sangat sederhana, mari kita lihat. Yang pertama pasti kitab suci, supaya semangat masaknya. Bahan dasarnya cuma sederhana, ada ayam, potong-potong, boleh ayam broiler, boleh ayam kampung, ayam apapun. Lalu karena namanya ayam bawang, maka bawang menjadi bahan dasar. Di sini ada bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay, lalu juga ada cabai sisa di kulkas saya temu. Kemudian juga bumbunya ada lada, ada garam dan saus tiram. Untuk minyaknya supaya sehat, saya mau pakai minyak olive oil. Sederhana, mari kita saksikan cara memasak ayam bawang. Baik saudara-saudara, saya akan mulai memasak ayam bawang versi Romojo. Tadi saya memakai olive oil, sudah dipanaskan. Kita siap-siap untuk memasukkan bawangnya dulu. Bawang goreng, bawang putih disangrai. Bawang bombaynya nanti aja belakangan. Masakan ini kesukaan Romo-Romo yang pernah belajar di Itali. Biarkan bawangnya menjadi layu. Lalu kalau Anda punya cabai, silakan pakai cabai biar ada rasa pedasnya. Masukin aja. Kalau di video harumnya sudah mulai kecium dari sini. Nggak tahu kalau di rumah bagaimana. Setelah bawangnya mulai layu, kita masukin aja ayamnya. Ayamnya boleh dipotong-potong besar-besar, boleh kecil-kecil, terserah Anda. Sesuai dengan selera. Ada trik dalam membersihkan ayam, katanya ayam ini nggak boleh dicuci. Karena semakin dicuci, bakterinya semakin kemana-mana. Cukup dipotong saja, atau sebelum dipotong dilap pakai kain, lalu langsung aja masukin. Nanti bakterinya mati di dalam. Semakin Anda cuci sepotong ayam, bakterinya akan tersebar kemana-mana. Stay healthy everywhere. Semua ayam sudah masuk. Tadi yang saya masukkan itu 1 ekor ayam utuh. Diaduk supaya rata. Apinya besar aja dulu, nggak apa-apa. Setelah sudah dirasa rata, silakan bisa tambahin bawang bombay sedikit aja dulu supaya ada aromanya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk ditutup. Dibiarkan sampai kurang lebih 30 menit atau 20 menit, suka-suka Anda, tergantung besar apinya. Sambil nunggu diungkepan, bisa lanjut lagi belajar kitab suci. Nah, saudara-saudara,
Silakan tunggu sampai 20 menit. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya. Sambil menunggu ayamnya matang di belakang, saya akan memberikan sebuah pengajaran kitab suci yang diambil dari Bilangan bab 6. Dalam Bilangan bab 6, Allah berpesan kepada Musa untuk menyampaikan wejangan-wejangan kepada Harun yang kelak keturunannya akan menjadi imam. Dikatakan begini, "Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka." Jadi ini adalah tugas seorang imam untuk terus meyakinkan, mengorbankan semangat, menjaga kepercayaan iman umat. Apa yang harus dikatakan oleh imam ketika imam memberikan berkat kepada umatnya? Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara, menjadi seorang imam adalah menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Seorang imam menyampaikan doa-doa permohonan umat kepada Allah. Demikian juga seorang imam harus bisa membagikan berkat-berkat yang mengalir kepada dirinya untuk seluruh umat. Seorang imam dituntut untuk selalu memiliki iman kepercayaan yang tidak goyah untuk menguatkan iman umatnya. Seorang imam harus bisa menguatkan iman umatnya terlebih di saat-saat suka maupun di saat-saat duka. Seorang imam harus terus-menerus memberikan keyakinan di tengah hati umat bahwa wajah Allah menyinari hidup mereka, bahwa hidup mereka ada dalam lindungan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang harus disyukuri dalam diri setiap imam. Kami menerima banyak rahmat, kami menerima banyak kasih karunia untuk memberikan berkat-berkat itu kepada dunia. Saudara-saudara, doakan imam-imam Anda, doakan juga tidak lupa para petugas-petugas gereja, para pewarta-pewarta firman, dan para pendoa-pendoa. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Salam. Baik saudara-saudara, ayamnya sudah matang. Saya minta seorang juri, suster, yang bertugas di dapur di Samadhi untuk mengetes. Gimana? Jeng, enak nggak? Enak sekali, mantep rasanya. Terima kasih suster. Buat Anda yang di rumah, nanti saya kirim kalau kapan-kapan, kalau coronanya sudah selesai. Terima kasih. Bener Romo. Baik saudara-saudara, ayam bawang versi Romo Yosef setelah selesai, kita bisa nikmati bersama-sama ayam bawang untuk makan para frater saya di rumah. Terima kasih. Saudara, kalau masak itu sebetulnya gampang. Yang repot, yang bikin capek itu nyuci alat-alat yang habis kita pakai buat masak. Mencoba memasak artinya juga menyuci juga. Bye. Ada yang mau bantuin?